Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini karena Tuhan memimpin dan memberkati setiap kami. Dan malam ini kami rindu untuk belajar bersama. Kami memohon kiranya kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Apa yang kami mengerti, yang kami pahami, itu betul-betul menjadi bagian yang akrab erat dalam kehidupan kami. Kami memohon kasih karunia-Mu Tuhan cukup atas kami sekalian. Demi nama Yesus Kristus kami memohon berkat-Mu. Amin. Nah, rekan-rekan, pada malam hari ini kita akan memikirkan satu tema, ya, satu tema yaitu tentang doa. Saya akan share screen. Nah, tentang doa. Nah, barangkali tindakan sebuah doa bukan sesuatu yang baru bagi setiap kita. Ya. Doa bukan sebuah tindakan yang baru, tetapi ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seorang teolog yang dikutip oleh Timothy Keller di dalam bukunya Prayer, bernama Calvert, dia berkata begini bahwa doa di dalam diri manusia merupakan penyakit, dalam tanda petik ya, penyakit kealahan. Ya, doa itu di dalam diri, di dalam jiwa manusia adalah sebuah penyakit kealahan yang tidak mungkin akan bisa manusia hindari di dalam keberadaan dia sebagai manusia. Nah, apa maksudnya penyakit kealahan? Jadi sekali lagi ini bukan soal sesuatu yang negatif, tetapi ini sungguh-sungguh bagian yang telah menjadi di dalam diri manusia. Ya, di dalam diri manusia, penyakit kealahan. Nah, cuma di dalam problemnya kita seringkali menginginkan doa, tetapi pada kenyataannya kita enggan untuk kemudian berdoa. Ya, kita menginginkan doa, kita mau berdoa, tetapi masalahnya kemudian adalah kita memang tidak mau melaksanakan doa itu sendiri. Ya, jadi itu memang dinamika di dalam sebuah doa. Lalu kemudian doa, ya, pada akhirnya doa itu lebih kepada inisiatif daripada Allah. Ya, jadi itu sebabnya kita mengerti dan memahami bahwa memang kita menginginkan doa, ya, tapi kita enggan untuk melakukannya. Kalau bukan Tuhan yang menarik kita untuk kemudian berdoa, maka kita sulit sekali sebetulnya untuk berdoa. Ya, jadi doa adalah inisiatif daripada Allah. Sebagai inisiatif, maka seseorang itu tidak akan mampu datang kepada Allah untuk berdoa kalau ia tidak ditarik oleh Allah itu sendiri untuk berdoa. Nah, itu anugerah daripada doa di dalam kehidupan kita. Dia adalah inisiatif. Kenapa kemudian dikatakan sebagai inisiatif daripada Allah? Nah, rekan-rekan, dikatakan sebagai inisiatif, yaitu ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia, kecenderungan hati daripada manusia itu adalah menjauh daripada Allah. Ya, ini harus teman-teman pahami, ya, teman-teman, rekan-rekan semua pahami bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, ia tidak lagi menginginkan Allah. Dan Alkitab jelas mengatakan kecenderungan hati daripada manusia itu cenderung kepada kejahatan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu lebih kepada kejahatan
manusia. Di dalam pergumulan daripada Rasul Paulus juga, di dalam Roma pasal yang ke-7, ketika ia melihat dirinya itu sendiri, maka dia itu bergumul di hadapan Allah bahwa dia manusia yang celaka. Dia manusia yang celaka. Karena bukan sesuatu yang benar yang diinginkan Allah yang dia lakukan. Ya, jadi itu kondisi daripada manusia. Itu sebabnya ketika kemudian manusia jatuh di dalam dosa dan tidak lagi menginginkan Allah, maka Allah berinisiatif untuk kemudian apa? Untuk menjangkau manusia itu sendiri. Di dalam kisah ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka apa yang dilakukan oleh manusia di dalam Kejadian pasal yang ketiga? Dia menyembunyikan dirinya. Dia bukan datang mendekat kepada Allah dan memohon kiranya Engkau mengampuni. Kami salah, kami tidak taat kepada perintahmu yang berkata bahwa semua pohon buah boleh kami makan dan cuma satu yang tidak boleh. Kini kami sudah makan buah itu. Kami melanggar titahmu, kami melanggar peraturanmu, kami melanggar seluruh kaidah etika yang Engkau berikan kepada kami. Mereka tidak melakukan itu, bukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembunyikan diri, menjauh daripada Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Ia tahu apa yang sedang terjadi, maka ia berinisiatif memanggil manusia. Pertama itu yang kita kenal sebagai Adam. Di manakah engkau? Ya. Jadi disitulah akar atau dasar daripada doa. Adalah inisiatif daripada Allah sendiri. Jadi mari tanamkan di dalam hati bagian ini teman-teman ya. Tidak mungkin seseorang itu datang sekali lagi di menghampiri Allah untuk berdoa sujud kepada Allah kalau bukan karena Allah memanggilnya. Nah, kemudian pertanyaan kita kan, bagaimana Allah memanggilnya? Bagaimana Allah bersuara? Apakah tiba-tiba pada malam itu misalnya kan, tiba-tiba ada suara memanggil nama kita? Coba bayangkan ya, agak ngeri juga kan. Malam-malam begitu. Bukan. Maka ketika kemudian kita bicara doa sebagai komunikasi panggilan daripada Allah dan kita juga berespons, maka doa itu sebetulnya rekan-rekan tidak bisa dipisahkan daripada firman. Jadi Allah sudah berbicara, Allah sudah berfirman secara sempurna di dalam Alkitab. Ini yang sejak awal kita mulai pembelajaran kita itu, ya Alkitab itu adalah firman Allah. Sepenuhnya adalah wahyu khusus daripada Allah. Di sana Allah berbicara dan di sanalah kita kemudian berespons. Ya, kita berdoa kepada Allah. Berikutnya, bahwa doa harus dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa harus di dalam Yesus Kristus? Teman-teman, kenapa harus dilakukan di dalam Yesus Kristus? Di dalam beberapa bagian Alkitab, misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di sana dikatakan bahwa apapun yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan mengabulkannya. Ya. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Mari kita buka. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ini memang perintah kepada setiap kita. Harus dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. Perkataan, perbuatan.
Termasuk doa, perkataan, lakukan di dalam nama Yesus. Nah, kemudian pertanyaan kita adalah, nah bagaimana kemudian kita melakukannya? Siapa yang melakukan doa itu di dalam Yesus Kristus? Teman-teman, ini penting. Orang yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus mestinya sudah berdamai dengan Allah. Orang itu sudah berdamai, sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Misalnya teman-teman, jadi Kolose pasal yang ketiga itu diberikan kepada jemaat di Kolose yang sudah di dalam Kristus, yang sudah berdamai dengan Allah, yang sudah ditebus oleh darah dan kematian Kristus. Maka layaklah bagi dia kemudian untuk memanggil nama Yesus di dalam doanya. Kalau engkau belum berdamai, kalau seseorang belum berdamai dengan Yesus Kristus, maka ini masalah. Ini masalah. Contohnya, anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa itu teman-teman, di dalam pelayanan Rasul Paulus, mereka mencoba mengusir setan. Ya, mereka mencoba mengusir setan dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Iblis itu, setan itu, orang yang kerasukan setan itu berkata kepada anak-anak Skewa, Rasul Paulus aku kenal. Tetapi kamu siapa? Lalu kemudian mereka digagahi. Digagahi dalam hal ini mereka berantem begitu, bertengkar. Anak-anak Skewa dengan orang yang kerasukan setan ini. Dan apa yang terjadi? Anak-anak Skewa yang jumlahnya mungkin 5-7 orang itu, ya 3-5-7 orang, mereka berantakan, ya, mereka kalah oleh satu orang yang kerasukan setan. Kenapa? Mereka coba-coba menggunakan nama Yesus, sementara mereka tidak mengenal Yesus dan belum berdamai dengan Yesus Kristus. Jadi kami pastikan betul-betul ini kamu ketika berdoa, kita ketika berdoa harus memastikan bahwa kita sudah berdamai dengan Allah. Ya, berdamai dengan Yesus Kristus itu sendiri. Lalu kemudian bahwa ketika kemudian kita berdoa di dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, ingatlah bahwa Kristus itu adalah mediator, ya, pengantara. Makanya saya katakan tadi orang itu harus berdamai dulu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah yang menjadi mediator yang mendamaikan kita dengan Allah itu sendiri. Ya. Berikutnya bahwa kita juga melihat di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 ini tentang bagaimana Yesus kemudian tunduk dan bergumul, ya, di Taman Getsemani. Dan ada satu perintah di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, tentu di dalam Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, kenapa kemudian harus di dalam nama Yesus Kristus? Nah, ini tentang ketundukan kita kepada Yesus Kristus. Ketundukan kita kepada Yesus Kristus. Mengakui dia segalanya. Mengakui bahwa dialah yang menjawab. Dialah yang berotoritas di dalam seluruh pergumulan dan doa kita. Ya. Nah, kita sekarang masuk kepada unsur doa. Ya, ketika kemudian orang itu berdoa,
Hal-hal apa aja sih yang terkandung di dalamnya? Unsur doa, rekan-rekan, dimulai oleh penyembahan. Ya, penyembahan. Mari buka di dalam Matius. Matius pasal yang ke-6. Bahwa ketika kemudian Yesus mengajar para murid-muridnya itu, ketika berdoa, Matius pasal yang ke-6, dia memulai dengan begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi unsur doa yang pertama dimulai dari penyembahan. Penyembahan kepada Allah. Kenapa harus penyembahan? Penyembahan ini teman-teman, rekan-rekan, berbicara tentang bagaimana kemudian kita mengakui siapa Allah. Bahwa dialah yang mempunyai segalanya. Dialah yang mengatur segalanya. Dialah yang menciptakan segalanya. Dan kita menyembah dia bukan karena rutinitas ya. Tetapi ini betul-betul menyadari bahwa ya Tuhan, kalau bukan Engkau saja yang melakukan dalam kehidupan ini, maka tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Saya tidak bisa melangkah tanpa pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Maka kita menyembah dia. Dia adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Sementara kita itu adalah orang yang tidak kudus, orang yang hina. Dan ketika kemudian kita masuk dalam penyembahan kepada Allah pada awalnya, itu akan menolong kita sebetulnya. Untuk semakin mengerti siapa diri kita di hadapan Allah. Ya, penyembahan. Lebih kepada siapa Allah. Ya kan? Kalau misalnya hari ini pun ditanya kepada kita. Hari ini, sepanjang hari ini. Sebetulnya siapa Allah? Seperti apa Allah yang kita alami, yang kita rasakan pada hari ini. Ya. Seperti apa Allah yang kita rasakan, kita alami pada hari ini. Nah, berikutnya, unsur doa berikutnya itu adalah ucapan syukur. Ya, setiap kita ya sudah diajar berterima kasih kepada orang yang melakukan sesuatu kepada kita, bukan? Ya kan? Ada orang kasih martabak misalnya kepada kita, ya pasti kita akan ngomong terima kasih, mengucap syukur. Nah, kepada Allah, dia yang menciptakan, dia yang memberikan nafas kepada kita, dia yang menyertai langkah-langkah kita, dia yang membimbing kehidupan kita ketika kita melewati kesulitan, ketika kita melewati hal-hal yang menakutkan di dalam hidup ini. Maka dia menyertai, membimbing, dan menolong, bahkan memberkati, mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita. Maka kita patut bersyukur kepada dia. Bersyukur bukan hanya soal pemeliharaan badannya kita pula, tapi bersyukur dengan pemeliharaan iman kita di dalam Yesus Kristus. Bersyukur bahwa aku tetap beriman, aku masih diberikan kekuatan untuk percaya, untuk terus berharap kepada Tuhan. Bersyukur untuk keselamatanmu. Keselamatan kita. Itu bersyukur. Bukan hanya sekedar juga kita mengucap syukur, aduh Tuhan terima kasih hari ini saya bisa makan nasi goreng atau bisa makan apa makanan ya kan, nugget atau apa ya kan, daging babi kalau ada begitu kan, apalagi di Nias ini udah mati babi semua kan, sedikit sekali kalau ada pun mahal ya, mahal sekali. Ya mengucap syukur ada ayam
potong dari Mr. Ari begitu kan, dipanggang dengan begitu enak. Ucap syukur. Tapi bukan hanya sekedar itu. Mengucap syukur juga oleh apa yang sebetulnya Allah lakukan dalam hidup ini. Termasuk yang saya katakan tadi tentang iman kita, kekuatan kita dalam menjalani hari-hari. Ucapkan syukur. Unsur yang ketiga yaitu pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosa ini penting sekali di dalam kita berdoa. Dimulai dari penyembahan tadi, bahwa Allah yang suci, Allah yang mulia, sementara kita ini manusia yang fana, hina, lemah. Ya kan? Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ke-9, dia berkata bahwa barang siapa yang mengaku dosanya, ya, dia akan memberikan pengampunan. Allah itu adalah setia dan adil. Jadi memang unsur ini sangat penting untuk kemudian kita sadar diri bahwa pengampunan itu hanya berasal daripada Tuhan. Hanya bersumber daripada Tuhan. Ya. Jadi bukan pengakuan dan memohon pengampunan dosa itu bukan hanya pada hari Minggu ketika kita mengikuti liturgi. Setiap waktu kita memohon kiranya Tuhan mengampuni. Betul bahwa pengampunan yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita itu sempurna adanya. Dulu, sekarang, selamanya kita sudah diampuni. Tetapi sebagai orang yang sadar, sebagai orang yang mengerti akan hidup ini, ya kita boleh datang dong kepada Tuhan. Ya, barang siapa yang mengaku dosanya, maka Allah adalah setia dan adil. Kata mengaku di situ yang terus-menerus. Mengakui ketidakberdayaan, mengakui kelemahan, mengakui bahwanya Tuhanlah yang mampu menyucikan dan memulihkan keadaan kita. Nah, unsur yang ketiga, yang keempat, yang terakhir itu biasanya adalah soal permohonan. Ya, kamu punya permohonan apa? Sampaikan kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang pertanyaan orang Kristen itu kan, lah ini kan Tuhan sudah tahu ya. Sudah tahu, ngapain kita lagi berdoa, bukan? Sudah tahu, ngapain? Bahkan Mazmur 139 dia berkata bahwa sebelum lidah kita ini mengeluarkan kata, bahkan Allah sudah tahu. Ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berbaring, ketika kita berjalan, ke dalam pikiran kita itu dia tahu. Tulang-tulang kita dialah yang membentuk. Lalu untuk apa kita berdoa? Iya kan? Tahu juga Tuhan sudah punya keputusan. Ngapain kita memohon kepadanya? Ya, teman-teman, ini memang lebih kepada bagaimana kehidupan kita itu yang sudah dibaharui di dalam Yesus Kristus. Nanti kita akan melihat permohonan itu di bagian apa dia. Ya, dia bagian kepada ketergantungan kepada Tuhan. Ya. Boleh nggak berdoa tanpa penyembahan, tanpa ucapan syukur, tanpa pengakuan dosa? Ya boleh aja. Tapi kamu sadar nggak? Kamu ngerti nggak? Hidupmu itu di hadapan Tuhan. Poinnya di sana. Ya, permohonan kita. Tapi kan nggak dijawab-jawab nih sama Tuhan. Tuhan itu punya daulat, keputusan di dalam doa kita. Teman-teman, saya sudah bergumul, mungkin pernah saya sampaikan. Ini tahun ke-19. Tahun ke-19 tahun. Saya sudah memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan mata saya. Tapi tidak dijawab, tidak sembuh. Saya kalau tutup sebelah kiri, teman-teman, udah nggak kelihatan semuanya. Kalau saya nggak kenal dari awal, ya saya nggak tahu. Apalagi udah jauh begini, waduh, nggak ada lagi mukanya. Yang ada itu bayangan semua, teman-teman. Mataku ini rusak dari tahun 2003. Kamu udah lahir belum yang ada di sini? 2003 udah pada lahir ya? Belum.
Sebelum teman-teman yang hadir di sini yang belum lahir, mataku udah rusak, udah nggak bisa lihat orang sampai sekarang. Apa saya tidak memohon kepada Tuhan? Saya mohon. Tapi ini yang saya katakan, dia punya keputusan, dia punya daulat. Allah itu segalanya, dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun itu menurut pandangan kita itu bukan sesuatu yang baik. Tapi ia izinkan hal itu terjadi karena ia tahu yang terbaik. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik dari Tuhan. Mau minta apa lagi yang terbaik? Amin. Permohonan. Sampaikan permohonanmu. Omu itu kemarin dia bilang sama saya, Pak, kita beli piano Omu dong. Saya bilang sama dia, Omu tidak cukup, Papa tidak cukup banyak uang untuk beli piano. Kamu berdoa aja sama Tuhan. Dia tanya, emang Tuhan punya uang? Saya bilang, punya lah. Masa Tuhan nggak punya uang? Harta, iya harta. Harta karun, iya harta karun. Minta sama Tuhan. Di kantor teman-teman dia duduk, ya, dia duduk di bawah kursi. Tuhan berkati Omu, kasih uang sama Papa supaya beli piano Omu. Amin. Ya kan? Saya kabulkan enggak? Ya enggak lah. Untuk beli piano belum bisa. Iya kan? Boleh enggak dia berdoa? Boleh. Siapa yang melarang berdoa? Kamu berdoa misalnya ya, maksudnya rekan-rekan remaja ya, berdoa, Tuhan kasih pacar yang ganteng, yang tinggi, bule. Misalnya kan? Tuhan jawab enggak? Ya enggak. Doamu itu doa hawa nafsu. Bule, bahasa Inggris aja belum bisa. Ngomong bahasa itu, mau pacar. Waktunya juga belum cukup. Iya kan? Nah, kalau Tuhan misalnya kita berdoa, Tuhan, berikan aku kepintaran supaya belajar ini mau tes di beberapa sekolah begitu. Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Langsung pintar? Kagak. Terus bagaimana dong? Ya kamu tekun belajar. Ya kan? Pintar itu enggak tiba-tiba langsung pintar. Langsung kling begitu. Wih, aha. Ya kan? Langsung pintar. Enggak. Iya kan? Cuma minta enggak Tuhan berikan aku pintar. Iya, makanya kamu belajar baik-baik, makan yang enak-enak, jangan buang makanan sembarangan. Iya kan? Tapi jangan makan sembarangan juga. Belajar. Ketika waktu belajar ya belajar. Segala sesuatu ada waktunya. Ketika main ya main. Ketika tidur jangan ngobrol. Kamu nggak bisa tidur ya biasa aja lah. Iya kan? Bagaimana mungkin kau bisa tidur orang lagi ngobrol? Kecuali kalau kamu orang lain yang ngobrol kamu tidur. Nah iya itu saya. Orang lain lagi ngobrol wah enak sekali tidur. Saya ngorok itu. Mohon kan iya. Udah meninggal orang tua kita. Ya Tuhan bangkitkanlah mama saya. Ya nggak bisa lah, udah jadi tanah sudah kan. Nggak bisa, permohonannya masuk akal aja. Boleh nggak? Ya boleh, bagian-bagian tertentu. Misalkan kita mohon Tuhan, mohon kasih bengkok tangannya. Ya nggak bisa lah. Masa kasih doanya kok begitu ya kan? Itu doa-doa yang belum hidup baru itu ya kan? Kesal kan? Kesal nih sama orang. Kita doa Tuhan, ini kan permohonan Pak. Iya permohonan, tapi permohonan bukan permohonan yang kudus. Permohonan yang tidak mengenal Allah. Masa minta begitu? Tuhan kasih bengkok tangannya lah. Permohonan itu di dalam Yesus Kristus. Kamu cocokkan dulu kehendakmu kepada Yesus Kristus. Maka permohonan itu akan dijawab. Nah ini penting. Motivasi di dalam doa. Ya, motivasi di dalam doa. Banyak orang, bahkan mungkin kadang-kadang kita juga tidak selalu sadar ya akan motivasi kita di dalam doa. Ya, Yesus itu pernah menegur orang yang motivasinya keliru dalam doa.
Yesus berkata begini, kamu kalau berdoa, kamu masuk dalam kamar. Kamu masuk ke dalam kamar, kenapa Yesus berkata begitu? Kau berdoa di tempat yang tersembunyi, tutup pintu, berdoa. Nanti teman-teman yang mungkin tinggal di asrama, jangan langsung masuk kamar, kamu kunci dari dalam, teman-teman di luar, wah ngapain, belum berdoa nih. Bukan begitu. Jadi ada orang-orang yang kemudian pada waktu itu, khususnya para ahli Taurat, orang Farisi berdoa. Mereka itu pakai baju yang panjang-panjang, ya kan, yang pakai ikat kepala. Nah itu orang-orang yang dulu dilihat itu, wih orang itu orang beragama sekali, panjang-panjang, bajunya itu, wih menjilat lantai begitu. Jadi sapu kalau dia lewat itu kan, lantainya bersih karena disapu sama jubahnya itu. Lalu kemudian berdiri di persimpangan kayak di depan itu. Berdiri di situ berdoa. Supaya apa? Supaya dilihat orang bahwa dia, waduh, luar biasa nih orang. Salah enggak? Salah. Kamu berdoa supaya dilihat oleh orang. Ya kamu gak dapat apa-apa dari Tuhan. Kamu cuma dapat pujian daripada orang. Oh iya ya, dia berdoa. Udah cukup begitu. Ya kan? Udah cukup. Ada lagi yang berdoa masuk di dalam bait Allah. Ada dua orang. Yang satunya orang Farisi. Yang satunya orang berdosa. Wah, orang Farisi berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Saya tidak menjadi orang seperti itu. Saya sudah berpuasa. Saya sudah membayar persembahan. Dan saya tidak melakukan dosa. Yang satunya yang datang itu, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia hanya tertunduk dan menyesali, waduh Tuhan, aku orang berdosa. Yesus berkata apa? Siapa yang dibenarkan pas pulang ke rumah? Orang yang berdosa itu. Nah ini masalah motivasi. Yuk berdoa itu, kita berdoa kepada Allah itu motivasinya apa? Hanya untuk diri sendiri supaya dipandang orang. Iya kan? Dipandang orang, kadang-kadang, bagus banget kata-kata doanya, ya kan? Manis banget. Tapi seorang bermotivasi seperti itu. Pernah nggak Pak Roma begitu? Pernah. Saya juga berdoa begitu. Supaya dilihat orang aja, wih bagus sekali kalau Pak Roma ini doa. Udah begitu. Sampai ada seorang yang berkata, doa Pak Roma ini bagus ya. Aduh, saya jadi malu sebetulnya. Oh iya benar ya, motivasi saya terbongkar. Doa lebih kepada pengakuan identitas Allah, karakter Allah. Ini yang saya katakan tadi di awal itu teman-teman. Unsur doa itu penyembahan. Wow, Tuhan engkau punya kuasa. Engkau punya daulat, engkau punya ketetapan, engkau punya keputusan, engkau punya rancangan yang baik. Motivasinya itu untuk mengakui siapa Allah. Bukan untuk menunjukkan diri kita. Ya. Lalu kemudian doa itu, motivasi doa adalah ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, itu bicara tentang ketergantungan kita. Motivasi kita itu datang, Tuhan aku tidak mampu. Maka berdoalah. Ya. Aku tidak mampu Tuhan. Motivasinya bukan apa. Karena orang Kristen masa nggak berdoa? Ada lagunya itu kan. Seringkali ku datang Tuhan bukan karena apa? Bukan karena kerinduan. Tapi hanya karena saya merasa butuh aja. Doa ketergantungan kepada Allah. Tuhan, betul-betul aku tidak mampu. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, 17, 16, Paulus itu berkata kepada jemaat di Efesus, aku bersujud di hadapan Allah. Bersujud dalam bagian ini. Ada yang menerjemahkan itu, aku berlutut mencium tanah ketika berdoa. Ini apa? Ini bicara tentang apa sih? Boleh nggak berlutut di hadapan Allah ketika berdoa? Boleh. Itu ekspresi dari ketergantungan Tuhan, aku tidak berdaya. Ketika kami menikah,
Saya menikah bulan Agustus 2015. Lalu kemudian 4 bulan kami menikah, Mama Omo itu belum ada tanda-tanda hamil. Waduh, pertanyaan saya kepada Tuhan itu udah dalam sekali. Kadang-kadang saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, masa sih tidak Tuhan kasih anak kepada kami? Anjing kalau kawin di luar sana, ada loh Tuhan. Serius, ada loh Tuhan. Orang kawin mestinya melakukan hubungan suami istri yang belum sah jadi suami istri. Ada tuh anak loh Tuhan, hamil. Kami ini kan sudah sah Tuhan. Teman-teman, malam itu saya betul-betul berlutut itu di pinggir ranjang. Waktu kami di Samarinda, saya berlutut. Cinta anak Tuhan, tolong. Saya bangun pagi-pagi jam 4 pagi, saya berlutut. Tuhan tolong. Kenapa sih? Teman-teman, punya anak itu anugerah Tuhan. Tidak ada yang sok-sokan berani mengklaim, saya punya anak. Saya menikah, saya punya anak. 15, pasti. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Tuhan tidak kasih, tidak kasih. Bersujud. Paulus itu berkata, aku sujud. Itu bicara tentang ketergantungan kepada Allah. Betul-betul dia hanya memohon belas kasihan daripada Allah. Oh, Tuhan tidak mampu. Tidak mampu. Tentu di dalam konteks dia bersujud kepada Tuhan supaya Allah itu beranugerah kepada jemaat itu mengerti. Jemaat itu mengerti kasih Allah. Jemaat mengerti dalam, luas, tinggi, lebarnya kasih Allah dalam kehidupan jemaat. Itu yang membuat Paulus itu bersujud, Tuhan tidak mampu. Kepintaran, kemampuan Rasul Paulus tidak mampu memberikan pengertian kepada jemaat tentang dalam, luas, tinggi, lebarnya kasih Allah. Tidak mungkin kecuali Allah itu sendiri. Kebergantungan. Lalu kemudian motivasi dalam doa lebih kepada keterbukaan diri kepada Allah. Terbuka kepada Allah. Ya, apapun. Cuma dia yang tahu, kita bukan. Barangkali itu yang dimaksudkan oleh Yesus itu kalau berdoa masuk ke dalam kamar. Tutup pintu supaya jangan orang-orang melihat kamu dan berdoa, terbukalah kepada Allah. Terbuka. Ketika saya kuliah, teman-teman, saya itu tidak punya laptop. Tidak punya laptop. Saya sudah semester 4. Ya. Teman-teman saya, angkatan saya itu mereka punya latar belakang ekonomi yang baik. Jadi mereka dapatkan laptop. Saya enggak. Ya, saya mesti cari orang yang bisa menolong saya untuk kuliah karena memang orang tua waktu itu tidak mampu memberikan uang kuliah. Ya, jangankan untuk beli laptop, uang kuliah aja dia tidak mampu. Saya berdoa kepada Tuhan. Ada yang saya lemparkan main-main di hadapan teman. Ya, tapi ada bagian yang saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong kasih aku laptop lah. Kenapa Tuhan saya butuh laptop? Ini kan adik-adik tingkat ini mau masuk di Amanat Agung. Ya kan? Mau masuk kuliah. Kalau mereka juga tidak punya laptop, kami pasti berebutan di lab komputer itu. Siapa yang duluan? Nah, itu pasti kami bisa aja berantem, Tuhan. Tolonglah kasih Tuhan. Aku tidak punya uang untuk beli laptop. Teman-teman, saya semester 4. Saya pergi pelayanan praktek 2 bulan. Saya ditelepon dari Manado. Saya di Jakarta, orang yang telepon saya itu dari Manado. Telepon. Kamu ada laptop enggak? Aneh kan? Kamu ada laptop enggak? Saya bilang, enggak ada. Bagaimana saya punya laptop? Dengan panjang lebar teman-teman, dia berkata begini, sudah. Nanti saya kirim ke kamu laptop. Saya punya laptop 3. Kamu pakai 1. Oh Tuhan, 3. Laptop itu saya masih simpan. Nih, teman-teman, kalau kawan-kawan kalau mau saksikan ada di kantor. Masih bagus.
Tapi memang suaranya itu kalau saya nyalakan, wah ini penuh ini. Lebih besar dari suara CPU itu di belakang. Tapi masih pakai, masih bagus, masih. Dan saya tidak akan kasih orang. Kan itu pemberian yang sangat berharga bagi saya. Terbuka kepada Tuhan. Terbuka. Itu masalah kebutuhan kita. Terbuka apalagi? Soal kelemahan Tuhan. Saya marah sekali sama dia. Boleh nggak begitu? Boleh. Terbuka. Kau punya kelemahan apa? Tuhan, saya lemah sekali dengan amarah. Saya lemah sekali dengan emosi saya. Doa kepada Tuhan. Tuhan, aduh, jujur aja Tuhan, saya mau tampar tadi itu. Tapi Tuhan ampuni saya. Itu keterbukaan. Namanya doa itu komunikasi, bukan? Komunikasi. Baca Alkitab, lalu kemudian doakan apa yang teman-teman baca. Itu komunikasi. Apa firman apa yang teman-teman baca? Itu gunanya saat teduh. Kau mau doakan, kita mau doakan apa sementara Tuhan tidak bicara apa-apa? Ya kan? Kita punya buku-buku saat teduh, ya doakan. Tuhan bicara apa? Jangan khawatir misalnya. Ya doakan Tuhan tolong. Ini masalah keterbukaan. Tuhan tolong, saya khawatir masa depan saya ini bagaimana? Saya tahu saya percaya firman-Mu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam ucapan syukur dan dalam doa. Tapi Tuhan, aku khawatir. Saya khawatir bagaimana aku lulus atau tidak. Masa depan ini bagaimana. Kesehatan ini bagaimana. Terbuka. Tapi bagaimana kau terbuka kalau firman tidak hadir dalam jiwa kita. Motivasi doa. Ya, pengakuan identitas Allah. Ketergantungan kepada Allah. Dan keterbukaan pusatnya kepada Allah. Kita curcol itu bukan kepada tetangga kita. Ya. Perlu kepada tetangga, ya kepada mentor, wali, ya boleh. Tapi keterbukaan itu harus kepada Tuhan. Dosa kita itu yang kita sembunyikan, yang orang lain tidak tahu, ya terbuka. Dia tahu soalnya, terbuka aja. Ya kan? Terbuka aja. Lalu kemudian, kenapa kita perlu berdoa ya? Nah, kita punya teladan. Kita punya teladan untuk berdoa. Bukan siapa-siapa, tapi ini Yesus. Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Yesus, Markus itu berkata, Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Dia katakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini teladan kita. Yesus saja melakukan doa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Yesus pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kamu tidak bisa berdoa di tempat yang ribut-ribut kan? Ada orang-orang tertentu yang masukin neset di dalam telinga ya. Lalu kemudian goyang-goyang kepala sendiri dia. Lalu kemudian dia berdoa. Apa itu? Ini komunikasi kepada Tuhan. Doa bukan keburu-buruan teman-teman ya. Buru-buru. Aduh, mau ngomong apa? Apalagi terlambat bangun kan. Udah buru-buru. Udah Tuhan, aduh terima kasih Tuhan untuk bangun pagi ini ya. Semalam udah tidur enak banget nih. Amin. Ya kan? Aduh itu Tuhan sorry ya nggak banyak yang saya sampaikan ini. Ini udah mau piket nih. Ya, punya waktu yang panjang. Jangan juga kasih ketika kadang-kadang kita berdoa ya. Tuhan terima kasih untuk bersyukur hari ini. Ngantuk-ngantuk sudah. Nggak bisa.
Harus segar. Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-30 sampai 46. Dari 39 ya, saya bacakan kepada kita. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya yang juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Teladan Yesus ketika ia masuk di dalam pergumulan yang hebat, menuju Kalvari, teman-teman, dia mengambil waktu untuk berdoa. Ketika ia menghadapi temptation itu, pencobaan itu, teman-teman. Ketika dia menghadapi pencobaan itu, bahwa ada barangkali mungkin ada suara setan juga yang mencobai Yesus atau apa gitu ya. Dia berdoa, Tuhan tolong, jadilah kehendak-Mu. Bahkan sebuah permintaan yang muncul dari Yesus itu, Tuhan lalukan cawan ini daripada aku. Ketika ada pergumulan yang sangat hebat di dalam diri Yesus. Dan ia berdoa di sana. Ia berdoa. Satu Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Rasul Paulus memberikan sebuah perintah dari 17 ya. 17, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi memang kita terus-menerus berdoa. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Berdoalah setiap waktu. Kata perintah, teman-teman. Berdoalah setiap waktu. Kenapa kita berdoa setiap waktu? Waktu yang sedang kita hadapi ini adalah kejahatan. Hari-hari ini adalah jahat. Waktu-waktu yang kita lewati itu jahat. Dan kita harus di bawah pimpinan Roh Kudus dalam doa. Ya, doa, terus berkomunikasi kepada Allah. Apa maksudnya berdoalah setiap waktu? Apakah kemudian kita tidak mengerjakan apa-apa? Kita tidak melakukan sesuatu, hanya berdoa aja, ya kan? Giliran makan, kenapa nggak makan? Lagi berdoa. Giliran pikir, kenapa nggak pikir? Lagi berdoa. Kenapa nggak sekolah? Lagi berdoa. Bukan itu maksudnya. 24 jam berdoa, bukan. Ya, ketika kita pun berjalan, ya kita berdoa, bukan? Ketika kita belajar, ya kita berdoa, bukan? Jadi memang ini perintah yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Dan sekali lagi rekan-rekan, doa. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, doa tidak bisa dipisahkan dari firman. Seluruh apa yang kita maksudkan pada malam hari ini, motivasi kita itu dimurnikan oleh firman. Ya, sikap kita berdoa itu dimurnikan oleh firman. Semuanya dikaitkan dengan firman. Maka sekali lagi, maka terjadi pertumbuhan.
Maka sekali lagi ketika kita berdoa, ya mari kita bersama dengan firman. Baca firman, doakan apa yang teman-teman baca, apa yang kita baca. Sehingga terjadi pertumbuhan di sana. Ya kan? Kita baca misalnya, jangan menyimpan amarah. Jangan sampai engkau marah sampai matahari terbenam. Ya kan? Apa maksudnya ini? Kita berdoa, Tuhan, saya marah nih. Berikan aku kekuatan untuk menjadi sabar. Kita membaca 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sukacita dengan ketidakadilan. Ya kan? Kadang-kadang kita bersuka itu kalau ada orang yang gagal, ya kan? Dia gagal, dia dihukum. Oh, kita senang sekali itu. Apalagi kalau dia itu tampaknya misalnya saingan, ya kan? Saingan kepada kita. Misalnya dalam kelas, dia saingan kita. Wah, kalau dia udah ketahuan nyontek, wah, syukurin lo. Begitu. Nah, tapi ketika kita membaca firman itu akan dibersihkan tuh. Ingat, ada firman. Ketika kita sulit menerima keputusan orang lain atas kehidupan kita, penghakiman orang lain atas kehidupan kita. Nah, firman yang kita baca itu sabarlah, bertahan. Kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada yang kasih pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Begitu terus. Jangan bilang, oh tidak ada pipi lagi. Yes, saya kasih juga. Enggak. Ada yang minta kamu berjalan 1 mil, berjalan bersama dia dengan 2 mil. Lebih. Lakukan lebih. Itu firman. Maka kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Harus dengan kekuatan Allah. Aduh Tuhan, saya bergumul sekali dengan apa ini? Dosa-dosa tertentu ya. Laki-laki misalnya pikiran itu menerawang kemana-mana, liar sekali. Ya berdoa kepada Tuhan. Waduh Tuhan, liar sekali pikiranku. Berdoa. Perempuan, wanita misalnya, aduh Tuhan, lemah sekali dengan telinga ini. Ketika aku mendengar kata cinta, kayaknya udah gelisah sekali saya. Iya kan? Tuhan tolong. Ketika kita tidak dihargai dalam apa yang kita lakukan, kita kan gelisah sekali. Gila, gue udah lakuin sesuatu lagi kagak diucapkan terima kasih, malah kita lagi dihina, difitnah dari pekerjaan yang kita lakukan. Apa-apaan ini? Ya kan? Berdoa. Lakukanlah ketika kita membaca firman. Lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah hanya kepada Tuhan. Waduh Tuhan, saya tidak mampu. Saya juga butuh apresiasi diri nih. Saya ingin dipuji. Saya ingin diberikan tepuk tangan. Tuhan tolong. Nah, itu firman. Ya. Sekali lagi berdoa, baca firman, berdoa. Maka terjadilah komunikasi antara Allah dan kita. Allah berfirman, kita berespons. Ya. Jangan abaikan saat teduh. Jangan abaikan pembacaan-pembacaan Alkitab yang teratur. Karena itu akan membawa kita dalam pertumbuhan iman. Ya, dalam pertumbuhan iman. Saya pikir sampai di sini untuk materi kita pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami belajar tentang kebenaran-Mu. Kami rindu sekali kami hidup di dalam doa. Dan kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menjaga hati dan pikiran kami untuk rindu berdoa. Benar Tuhan, kami akui bahwa kadang-kadang kami rindu berdoa tapi kami susah sekali untuk melakukannya. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang terus menjaga, merawat hati kami untuk mau bertekun, bersujud di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.